Apaan? Halo, selamat sore semua teman-teman. Selamat datang di live podcast bersama saya, Mary Naomi, RYL Academy. Mungkin tadi teman-teman sudah sempat melihat apa sih itu RYL Academy. RYL Academy adalah lembaga pengembangan sumber daya manusia yang berbasis pengembangan mental dan karakter. Oke, teman-teman di sini semuanya, sore hari ini adalah podcast kami RYL yang keempat, dan dari perjalanan podcast ini kami adakan di setiap hari Rabu dan dengan berbagai macam topik. Kalau kemarin teman-teman yang mungkin sempat join atau sebagai informasi buat teman-teman di sini bahwa kemarin kita membahas masalah personal branding. Nah, kemudian sore hari ini kita akan membahas mengenai melek digital marketing. Oke, apa sih melek digital marketing? Oke, teman-teman semua, saya sangat senang sekali jika teman-teman bisa buka kamera supaya saya bisa juga berinteraksi. Saya juga mau informasikan kalau acara ini juga live streaming di IG kami RYL Academy. Tapi akan jauh lebih enak kalau misalnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama praktisinya dan kita bisa tanya jawab gitu ya. Dan sore hari ini saya mengundang, beliau ini adalah seorang wanita yang inspiratif sekali buat saya. Uh, Beliau ini adalah seorang ibu, tapi juga seorang pekerja keras. Bagaimana perjalanan beliau dari nol sampai membuat sebuah perusahaan. Beliau adalah CEO dari Living Digi. Kita sambut dengan sangat meriah Mbak Dina Tresnasari. Oke, selamat sore Mbak Halo, Dina. sore. Apa kabar? Sebelumnya saya mau minul dulu deh. Mohon maaf lahir batin, masih suasana lebaran kan ya, masih masih Sama-sama. masih seminggu, masih baru baru seminggu nih. Betul sekali. Sama-sama. Minal aidin wal Mohon faizin. izin, Lahir mohon maaf lahir batin. Mbak Mary. batin. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, semoga masih dalam suasana lebaran. Semoga kita kembali ke fitrahnya. Kita Amin, memasuki lembaran baru, lebih amin. semangat, Yes. lebih positif pastinya ya. Amin, amin. Mulai dari nol ya. Mulai dari nol ya. Kayak berikan, padahal saya nggak di endorse sama Pertamina nih. Oke, Mbak Dina, sore ini kan kita mau bahas masalah melek digital marketing. Ya. Melek digital marketing ini apa sih itu digital marketing? Oke. Gitu kan ya. Nah, betul. Boleh nggak dijelasin apa sih digital marketing itu? Oke, jadi mungkin kemarin kalau teman-teman udah sempat belajar tentang branding gitu kan, maksudnya bagaimana cara membranding diri sendiri ataupun membranding satu produk ataupun membranding satu brand. Nah, aku tuh di sini mau menjelaskan apa sih bedanya branding dan marketing gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang udah tahu, cuman intinya adalah kalau kita sudah mengemas suatu produk atau kita sudah mengemas diri dengan baik gitu kan. Terus gimana nih caranya supaya kemasan kita tuh diterima di target market kita ibaratnya gitu kan. Jadi selain kita harus membranding diri, membangun citra, disinilah ibaratnya platform untuk promosi, untuk membesarkan jaringan gitu. Oh. Jadi di sini bukan cuma belajar branding, tapi juga belajar memperluas jaringan, sehingga misalkan apalagi sekarang platformnya di dunia digital gitu kan. Nah, terlebih-lebih dari semenjak masa pandemi, digital itu ya udah menjadi hari-hari lah ya, sekolah juga pakai digital, semuanya Sekolah di laptop, digital gitu kerja kan, di sekolah di laptop. laptop dan lain sebagainya gitu. Jadi Ya, ya. gimana nih di era digitalisasi sekarang kita sudah membranding diri, membranding produk, memasarkannya kira-kira seperti apa gitu. Gimana caranya kita memasarkan
mempromosikan satu produk, bagaimana cara mempromosikan bahkan diri sendiri. Siapa tahu ada calon-calon caleg di sini gitu kan, atau mau jadi calon Amin. presiden ya kan. Iya gitu. Jadi maksudnya sesuatu yang sudah di branding, sudah dibentuk untuk citra kita seperti apa, itu harus dipasarkan gitu, harus diperluas jaringannya gitu kan. Jadi kesimpulannya, jadi bisa dibilang seperti ini ya. Kita nge-brand, kita udah mitrakan dia, tapi kita nggak bisa memang juga kan? Iya. Nge-branding Betul. kita gitu ya. Betul. Betul sekali. Jadi kita membranding diri betul. Yang kedua, atau produk kita juga kita brandingin, bisnis kita brandingin, dan bagaimana nih cara memasarkannya, apalagi di era digital seperti ini gitu kan. Itulah yang kebetulan sekarang aku sedang geluti gitu kan, bisnis aku sekarang, pekerjaan aku beberapa tahun terakhir itu di dunia digital. Jadi mungkin aku bisa sharing sama teman-teman yang ada di sini. Digital marketing tuh apa sih gitu kan, maksudnya apa cuma posting-posting doang di Facebook, Instagram gitu kan, apa ya intinya sih yang aku pengen sampaikan, mungkin kalau seandainya kita kupas tuntas tentang digital marketing tuh sejam 2 jam tuh nggak akan cukup gitu, karena digital lebaran ketiga sampai lebaran 2022. Iya, jadi bisa sampai sana ya. Yang namanya digital itu luas banget gitu kan, maksudnya benar-benar yang namanya dunia digital tuh luas banget gitu kan, yang mana kita taruh deh sesimpel kayak bikin website aja itu termasuk digital gitu, atau kayak whatever it is yang namanya dunia digital tuh sangat luas yang bisa kita explore. Cuman di sini aku cuman bisa sharing ibaratnya apa ya, materi dasar bagaimana cara kita melek digital marketing itu apa sih, gimana sih caranya kita mulai memasarkan branding kita nih gitu, branding diri sendiri atau branding bisnis kita, mulainya dari mana, itu sih yang mau kita bahas hari ini gitu. Jadi untuk masalah digital marketing itu tidak melulu masalah produk gitu ya. Kalau misalnya sekali. Jadi kalau misalnya mungkin ada, mungkin teman-teman di sini kan pekerjaannya kan dari latar belakang yang yang berjualan hanya produk, tapi mungkin jasa atau apapun lah itu. Ya, betul. Jasa consulting atau apapun itu bisa dilakukan. Betul sekali. Jadi gini, kalau ngomongin tentang budget gitu ya, tentang modal gitu, yang pasti memang pada saat kita berbisnis atau kita memasarkan sesuatu, memang betul butuh modal gitu. Cuman kalau seandainya kita sudah melek, kita sudah tahu gitu ya, sebenarnya tuh di dunia digital tuh jauh lebih murah gitu loh. Dibanding kita memasarkan satu produk, taruhlah ibaratnya gini, kita jualan nasi uduk gitu ya. Kita jualan nasi uduk, mau bikin flyer gitu. Mau cetak flyer, pakai modal dong gitu kan. Bikinlah flyer 500.000 let's say gitu. 500.000 dipasarin ke 500.000 untuk cetak, belum lagi untuk ongkos orang yang ngirim-ngirimnya misalkan gitu kan ya. Kasih 100.000 ke satu orang, kita kasih 2 orang jadi 700.000 misalkan gitu. Nah, flyer yang kita sampaikan ke konsumen kalau kita jualan nasi uduk gitu, bisa jadi mereka buang doang, bisa jadi mereka baca sekilas, oh ya udah gitu, atau bisa jadi mereka simpan di kulkas gitu kan. Itu possibility-nya kita tidak tahu gitu kan. Kita nggak tahu nih 700.000 duit yang udah kita keluarin di flyer, setelah kita sampein ke customer, feedback-nya seperti apa, hasilnya apa, kita nggak tahu. Sementara digital itu sangat measurable. Kenapa aku bilang measurable? Karena semua di digital itu bisa kita lihat hasilnya. Bahkan kalau kita pasang iklan cuma 500.000 aja, itu kita tahu. Kita ngedapetin berapa orang yang ngelihat iklan kita. Berapa orang yang ngeklik iklan kita. Berapa orang yang berkunjung. Berapa orang yang berkunjung ke website kita. Berapa orang yang nge-like, berapa orang yang nge-share, berapa orang yang mungkin akhirnya masukin data gitu. Itu bisa ke measure gitu. Jadi makanya kenapa aku bilang di dunia digital itu sebenarnya jauh lebih murah dan lebih mudah gitu kan. Karena
benar-benar everything is measurable, dan itu tuh kalau kita udah tahu gimana celahnya, gimana caranya, modal yang memang harusnya kita keluarkan untuk memasarkan, kita limpahkan ke dunia digital, itu jauh lebih enak gitu. Jadi yang misalnya kita dari duit 500.000 kita pasang iklan doang di Facebook, oh dari 500.000 ternyata aku ngedapetin orang yang akhirnya ngisi data ada 10 misalkan, itu jauh lebih make sense dibanding gue bikin flyer 500.000 dan nggak tahu 500.000 itu siapa yang akhirnya mau beli, siapa yang akhirnya kebuat buat gitu. bungkus-bungkus ya kan, dibungkus gitu kan, atau bikin sawatan gitu kan. Menarik ini Mbak Dina, ke 500.000 tadi, ada yang lebih kurang dari itu? Maksudnya, oh ya ada. Maksudnya gini, tergantung ya modal yang kita mau taruh tuh untuk apa dulu gitu. Maksudnya kalau ngomongin iklan di Facebook, di Instagram, mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah explore sendiri ya, yang namanya bikin jadi Facebook bisnis atau jadi Instagram bisnis, pasti kita ditawarin sama Facebook. Mau coba nggak promosiin postingan kamu yang ini 50.000 gitu. Pasti pernah ditawarin kayak gitu sama Facebook dan Instagram. Intinya adalah semua orang bisa mulai memasarkan postingannya mereka sebenarnya gitu kan. Kalau seandainya mereka udah join Instagram bisnis atau Facebook bisnis atau Google for Business, biasanya tuh dari Google atau Facebook dia nawarin gitu kan, mau coba nggak ngiklanin ini dengan harga cuma 50.000 misalkan. Itu bisa gitu. Maksudnya kalau ngomongin angka di sini mungkin nggak sih murah gitu. Itu sangat objektifnya apa dulu nih gitu kan ya. Karena basically kalau seandainya kita sudah belajar lebih deep, kita nggak mikir cuman berapa ya, mahal nggak ya, tapi kita harus tahu yang mau kita achieve apa dulu gitu kan. Apa kita cuman pengen achieve orang banyak follow kita, atau kita cuman pengen achieve orang ngeliat postingan kita, atau apa gitu. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang mau apa yang mau dicapai gitu kan. Jadi bahkan ya jangan sampai gini, uang 500.000 yang kita taruh itu nggak nyampe objektifnya gitu. Jadi itu yang harus dipelajari dan itu yang harus dimaksimalisasi gitu sama aku dan tim gitu. Jadi kadang kayak kalau aku sama klien aku gitu kan bilang, budgetnya berapa nih Mbak Dina untuk pasang iklan segini gitu kan. Misalnya aku bilang let's say 5 juta gitu ya, 5 juta. Oh 5 juta ya, kok mahal banget misalnya gitu kan. Kemarin kita ngiklanin di Facebook 1 juta bisa. Nah, 1 juta yang dia pasang itu hasilnya apa sama 5 juta yang dipasang aku hasilnya apa itu pasti berbeda gitu. Karena gini, bisa aja orang spending sama-sama 5 juta nih gitu kan. Karena tim aku kebetulan udah ahli ibaratnya gitu ya. Jadi mereka kita spending sama-sama 5 juta, tapi achievement-nya ternyata yang lebih baik dari tim sini daripada mereka yang lain pasang 5 juta ternyata resultnya cuma orang a few doang misalkan gitu kan. Ternyata resultnya ya kalau mereka cuma bisa dapat, oh aku dapat tuh 100.000 viewers gitu kan. Oke, kamu dapat 100.000 viewers, tapi habis itu ada yang daftar nggak misalnya gitu. Ada yang belanja nggak? Ada yang baca nggak? Atau mereka akhirnya ngisi data nggak gitu? Atau misalnya mereka akhirnya beli nggak? Bahkan sampai ke pembelian itu bisa di-track gitu. Kebetulan aku sempat handle salah satu e-commerce gitu ya di Indonesia. Itu tuh dari nol pertama kali mereka bikin website e-commerce gitu. Ada satu namanya brandnya Watsons gitu ya. Dia tahu dong Watsons kan mereka offline store. Pertama kali mereka buka e-commerce itu tuh challenging banget gitu kan. Karena apa? Produk-produk yang dijual di Watsons itu bukan cuma Watsons yang jual. Nivea, orang bisa beli di Tokopedia, bisa beli di Alfa, bisa produk-produk yang dijual di Watsons itu tuh nggak harus beli di Watsons. Makanya begitu mereka pertama kali mereka buka e-commerce itu challenging banget gitu kan. Gimana caranya orang-orang belanja di Watsons gitu kan ya. Di Watsons e-commerce gitu kan. Kecuali kalau seandainya Watsons offline, ya kebetulan mereka lagi di mall, ada Watsons belanja gitu kan ya. Beda sama online gitu. Pada saat di online ini, apa reason to buy di Watsons online daripada gue apa yang membedakan ya? Apa yang membedakan gitu kan. Jadi di situ akhirnya aku belajar banyak gitu pada saat aku ngegali si Watsons online ini gitu kan. Oke.
itu benar-benar di 6 bulan pertama memang penjualan tuh ibaratnya masih minus gitu kan ya, karena kita benar-benar strateginya adalah bagaimana caranya awareness dulu nih, orang-orang harus aware. Jadi kalau di digital itu ada 3 fase yang biasanya kita terapkan. Yang pertama itu adalah fase awareness. Fase orang-orang aware terhadap kehadiran kita, kehadiran brand kita, kehadiran produk kita. Kedua itu ada namanya fase engagement gitu. Pada saat orang udah mulai aware nih ada brand kita gitu. How to engage them? Bagaimana caranya untuk mereka tuh akhirnya like, bagus ya, atau follow deh gitu. Jadi fase engagement ini adalah satu fase yang menimbulkan aksi dari mereka, bukan hanya sekedar tahu gitu. Entah mereka follow, mereka like, mereka share, atau mereka komen gitu. Ini namanya fase engagement. Baru di fase ketiga itu adalah fase conversion gitu. Conversion ini adalah fase pada saat orang udah tahu, udah engage sama brandnya, dan akhirnya mereka mau untuk menjadi part of us gitu. Entah mereka beli, atau entah mereka akhirnya isi data, atau apapun lah objektif dari pemasaran digital ini sendiri. Gitu. Menarik. Dari 3 level ini, setiap level itu ada tips and triknya nggak sih? Pasti. Jadi gini, enaknya lagi di digital itu kita bisa milih. Kita bisa milih siapa audiens kita. Gitu. Jadi gini, misalkan di fase awal itu adalah fase penentuan kalau menurut aku. Kita harus memastikan kira-kira kita mau produk kita atau branding diri kita atau perusahaan kita maunya diterima oleh orang-orang seperti apa ya? Apakah mereka usia teenager, ataukah first jobber, ataukah ibu rumah tangga, ataukah all age gitu kan ya. Kita bisa pilih nih yang usia berapa sampai usia berapa, male or female, tinggalnya di daerah mana, bahkan sampai ke interest-nya apa, hobinya apa, itu bisa kita pilih enaknya kalau di digital. Jadi kenapa tadi aku bilang uang 5 juta yang aku bisa kerja sama orang yang pasang itu bisa kerja gini. Ada yang namanya quality audience. Jadi kita pasang 500.000 itu ke, taruhlah, yang 500.000 yang ngelihat itu ada 100.000 orang. 100.000 orangnya prospecting nggak? Yes. Berpotensi nggak ya? Berpotensi atau tidak? Gitu kan. Jangan sampai yang lihat 100.000 orang ternyata cuma anak-anak remaja gitu, maksudnya yang ternyata nggak beli produk kita gitu kan. Maksudnya kita harus set dulu nih audiens kita siapa gitu kan. Siapakah kira-kira target audiens kita? Di digital tuh sangat bisa dipilih gitu. Jadi yang kita taruh ini adalah orang-orang yang memang target kita. Kita bisa setting umurnya, pekerjaannya, bahkan kita bisa pilih karena gini, tanpa kita sadari digital itu tuh udah nge-tracking data kita. Gitu. Kalau nggak percaya, coba teman-teman di sini sering banget pasti ngelihat iklan nih, buka Facebook, Instagram, atau Google, atau bahkan lagi main game, lagi ngincar sepatu nih. Tahu-taunya tuh sepatu muncul lagi. Seolah-olah kok dia tahu ya apa yang tahu ya, gue lagi ngincar sepatu ini. Itulah yang namanya setiap kita melakukan something di handphone kita, itu datanya otomatis ke-track. Itulah yang namanya algoritma dari sosial media, dari digital, itu algoritma user itu kesimpan satu demi satu. Jadi pada saat si business owner pengen memasang iklan, mereka nggak bisa lihat datanya, si Dina nih yang sukanya beli make up, yang suka beli sepatu, dia nggak tahu siapa orangnya, tapi dia tahu usernya, gitu. Jadi pada saat aku pasang iklan gitu kan, pada saat aku naruh budget, aku mau ke orang-orang yang pekerjaan, bahkan jenis pekerjaannya aja tuh mereka bisa tahu, karena gini, mereka bisa lihat dari behavior kita searching di Google, behavior kita baca artikel, behavior kita buka-buka online shop, itu semua interest kita, behavior kita tuh ke-track.
di Iya, 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 dunia iya. digital. Ya, jadi pengalaman aku tuh, kalau misalnya yang lihat di Shopee, ntar munculnya di IG. Ya Kalau lihat kan? di IG, Nah, gitu ya. itu dia. Itulah hebatnya digital tuh, everything can be measured, everything is targeted. Jadi benar-benar untuk para si pebisnis gitu kan, itu sangat menguntungkan menurut aku. Karena gini, aku pribadi kayak dulu tuh aku memang kerja di dunia advertising, periklanan gitu kan. Maksudnya, dan begitu aku masuk ke dunia digital di 4-5 tahun terakhir tuh kayak, wah, ternyata jauh lebih enak ya gitu. Maksudnya pada saat aku handle klien yang di dunia digital nggak harus yang zaman dulu, coba sampai sekarang sih sebenarnya pasang Iya, iklan di TV 30 detik aja udah berapa ratus juta gitu kan ya betul. ibaratnya, Iya, belum syutingnya gitu kan, belum kan. ininya, dan yang nonton apa udah pasti beli, belum tentu gitu Iya, kan gitu. iya. Nah sementara di digital tuh ya itu lebih enak gitu loh, maksudnya berapapun budget yang mau kita spending itu hasilnya kelihatan banget gitu loh, Dan bisa terukur gitu bisa ya. terukur gitu. Jadi lebih efisien lah gitu maksudnya dunia digital, akhirnya makanya yuk sama-sama belajar gitu, maksudnya gimana sih caranya, maksudnya terus tahu dari mana gue mau pasang ini iklan supaya ini, atau kalau seandainya aduh nggak usah iklan dulu deh, kalau nggak usah iklan gimana nih caranya ya supaya bisnis aku tuh karena dulu nih awareness-nya nyampe nih atau kayak gimana, yang nggak apa-apa juga, mungkin kalian bisa yang namanya platform untuk awareness itu nggak harus melalui iklan, ada yang namanya influencer gitu kan. Oh, oke. Siapa tahu kalian, dan influencer pun bisa kehitung. Aku punya Endorse. temen nih followersnya banyak gitu kan ya. Dan ya udah coba aja sama dia gitu. Itu maksudnya di platform digital juga gitu kan. Ah, Jadi oke. maksudnya pada saat kita mempromosikan sesuatu atau bahkan mempromosikan diri sendiri gitu dengan kita tahu kita punya teman yang punya followers banyak, karena gini, yang namanya algoritma sosial media itu walaupun taruhlah followers aku 1.000 gitu ya. Pada saat aku ngepost belum tentu 1.000-1.000-nya follower aku lihat postingan aku gitu kan. Benar, benar. Jadi itu cuman sekitar 2-5% orang yang ngelihat postingan aku gitu kan. Nah, kecuali pada saat aku posting 2-5% orang itu ternyata mereka nge-like. Nah, itu baru naik tuh presentasenya orang yang ngelihat gitu. Jadi semuanya tuh harus berkesinambungan. Satu adalah pada saat kita menciptakan satu konten di sosial media, itu tuh harus eh, apa ya? Satu memang harus menarik gitu. Menarik karena pada saat posting akhirnya orang nge-like, itu persentase kemungkinan orang melihat postingan kita lebih banyak gitu. Oke, oke, menarik. Bagaimana ada beberapa tips mengenai awareness. Mereka harus tahu Mereka kita. harus tahu, betul. Terus kalau misalnya kita ini ngobrolin yang simpel-simpel aja nih, kan saya sih yakin para penonton, semua teman-teman di sini yang ikut podcast pasti punya IG, punya Facebook lah. Nah, kalau berbicara bagaimana untuk memperkenalkan, nge-branding, gitu kan ya, terkait tadi yang dibilang kita biar mereka aware sama kita, artinya harus butuh dengan konten-konten gitu ya. Betul, betul sekali. Harus memperhatikan konten-konten Ya. juga. Nah, boleh nggak dikasih contoh? Boleh. Contoh saya Konten yang baik itu ini, seperti apa gitu kan. Yang dimaksud konten yang interaktif itu seperti apa gitu. nah ya, ya kalau Oke. misalnya aku adalah orang insurance. Oke. Oke. Biasanya yang aku share ke para klien atau ke teman-teman aku untuk pada saat mereka mau bikin konten, itu kita harus mikirkan namanya konten pilar. Apa sih konten pilar itu? Konten pilar itu adalah kira-kira yang mau kita sampaikan itu apa aja ya. Kita harus mikirin umbrella-nya dulu nih. Biasanya, ini in general ya, yang namanya konten pilar tuh biasanya aku juga bagi jadi 3. Yang satu, educate konten, konten edukatif. Yang kedua itu konten engagement, again and again engagement, konten yang menimbulkan interaksi. Yang ketiga itu konten
ngomongin tren atau promo. Yang lagi hot issue gitu? Ya, berkaitan. isu atau promo produk atau promo diri sendiri atau kayak pamer lah ibaratnya gitu kan ya. Konten pamer, aku biasanya ngomongnya. Jadi lebih gampang. Iya, ada 3 pilar konten yang biasanya harus diperhatikan. Nah, dalam 3 konten pilar yang mau kita taruh di sosial media, jadi jangan sampai sosial media kita tuh melulu isinya pamer, gitu. Jangan melulu ngomongin edukasi, orang bosan. Jangan melulu yang interaksi. Jadi si 3 konten pilar ini nih harus dipilih-pilih selang-seling, gitu loh. Misalkan konten edukatif tadi. Edukatif ini can be anything. Misalnya insurance gitu kan tadi. Aku penjual asuransi. Ya udah kita bikin konten edukatif tapi yang gampang diterima sama masyarakat. Misalnya gini, ngomongin tentang, oh tahu nggak sih ternyata cuman dengan duit 5.000 sehari aku bisa dapat limit pada saat aku nanti dapat sakit aku bisa segini loh gitu kan. Maksudnya konten yang simpel-simpel aja, edukasi kayak 5.000 sehari ternyata gue bisa cover diri gue loh nanti kita misalkan. Itu benar-benar edukatif yang ngomongin tahu nggak sih ternyata bisa begini loh gitu. Maksudnya something yang triggering mereka untuk edukasi mereka, oh iya ya ternyata si insurance ini gini loh. Atau kayak tahu nggak sih ternyata asuransi syariah apa sih, ada yang tahu nggak sih gitu. Maksudnya belum tentu orang-orang tahu asuransi syariah bedanya apa sama asuransi biasa gitu. Kayak gitu-gitu. Pertama kita ngomongin konten asuransi, konten edukatif yang tapi yang light lah gitu, nggak usah terlalu berat gitu kan ya. Yang light itu namanya konten edukatif. Yang kedua baru konten interaksi. Interaksi ini bagaimana cara kita berinteraksi sama follower kita gitu kan. Tapi yang masih masuk ke dalam ranah bisnis gitu kan. Misalnya gini, insurance itu kan berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, misalkan gitu, tabungan gitu kan. Misalnya ngomongin gini, tanggal-tanggal tua, dompet tipis nih guys, gitu. Simpel kayak gitu aja gitu kan. Dompet tipis nih guys, gitu kan. Ayo ngacu yang udah mikirin cicilan. Simple as interaksi aja gitu. Maksudnya biar ya satu konten yang masih relevan sama bisnis kita, sama diri kita, tapi menimbulkan interaksi, akhirnya membuat orang banyak komen, membuat orang gitu loh. Menarik. Jadi setelah kita edukasi, kita ada konten interaktif juga, sama satu lagi yang aku bilang tadi, konten pamer gitu kan. Apa tuh? Yaitu konten pamer di sini tujuannya adalah untuk membangun kredibilitas gitu. Jadi kita nggak melulu edukasi orang tanpa kita menunjukkan how credible we are gitu kan. Pamer deh tuh gitu kan. Misalkan si agen asuransi gitu kan. Selamat ya, maksudnya selamat ya salah satu nasabah aku akhirnya anaknya bisa kuliah di sini dari asuransi ini gitu. Misalkan gitu loh. Terus sudah gitu misalnya kalau seandainya nggak punya konten pamer yang gimana-gimana, masukin aja konten yang lagi tren. Misalnya lagi trending mengenai salah satu oknum yang maksud tapi ya jangan yang sensitif gitu. Misalnya lagi trending ngomongin Palestina gitu kan. Terus misalnya jihad ke Gaza atau jihad di asuransi misalnya gitu kayak gitu maksudnya something yang tren tapi lebih menunjukkan kredibilitas. Kalau seandainya daripada lo melakukan something mendingan lo ke gue gitu kan, membangun kredibilitas gitu loh. Jadi 3 pilar konten ini yang biasanya selalu aku taruh gitu loh, maksudnya untuk membangun image branding di sosial media gitu. Dan jangan lupa tadi kalau kita udah bangun konten pilar, gimana cara kita menyampaikan, memperluas jaringan biar yang lihat itu bukan cuman yang follower yang itu aja gitu, biar growing lah gitu. Itu yang harus dipikirin gitu sih. Oke, menarik sekali. Oke, sebelum ini baru level di awareness-nya dengan mencoba ya salah satunya adalah bagaimana kita memperhatikan konten.
Ya, konten itu ada beberapa pilar tadi. Jadi nggak melulu masalah edukasi, melulu pamer gitu ya. Testimoni itu juga termasuk Pamer bisa pamer. dong, testimoni gitu kan, kayak membangun kredibilitas tuh banget testimoni gitu kan. Oke. Lanjut, sebelum lanjut ke level yang kedua, ini benar sampai Lebaran 2020. Ya kan? Kemarin juga panjang banget ini ngomongin digital. Oke. Sebelum lanjut ke level berikutnya, barangkali teman-teman di sini ada yang mau bertanya, karena kesempatan live podcast itu adalah kesempatan teman-teman untuk bertanya, bisa berinteraksi dengan narasumber. Barangkali ada yang mau bertanya, mungkin, Mbak, saya nggak punya produk, tapi saya ini ingin membangun citra dan gimana sih? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Dikasih kesempatan. Kalau misalnya masih malu untuk bertanya, boleh di chat aja. Boleh di chat ya, jangan sampai sesat di jalan. Jadi boleh di chat di kolom komentar di chat ini ya. Boleh. Oke, Mbak Dina, menarik sekali. Boleh dilanjut untuk level yang kedua. Tadi awareness, kemudian yang kedua tadi itu adalah engagement. Engagement itu gimana sih? Apa juga terkait dengan konten kah atau kita gimana? Oke. Di fase engagement ini biasanya ya betul, yang pasti konten itu masih sangat berpengaruh gitu ya. Karena gini, biasanya tuh kalau di fase awareness ini lebih banyak konten edukatif gitu, karena biar orang kenal dulu apa sih nih gitu kan ya. Nggak lucu pada saat di fase awareness kita udah masukin konten yang berinteraktif gitu kan. Maksudnya ya lu capek gitu kan, sosok ngajak ngobrol gue gitu kan. Ibaratnya tak kenal gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Iya, mereka belum kenal. Tapi begitu udah masuk fase kedua, disinilah baru masukin konten-konten yang interaktif gitu loh. Nah, tapi balik lagi gitu, pada saat di fase engagement ini, yang harus dipikirin adalah bagaimana caranya orang-orang ini yang udah mengenal kita dan akhirnya misalnya tadi awalnya mereka follow, mereka jadi interest untuk like, untuk komen, untuk share. Mungkin kita membagikan satu informasi-informasi yang bermanfaat atau membuat satu konten yang interaktif, sama jangan lupa pada saat kita masang ads tuh biasa gini, ada yang namanya tuh kalau di sosial media tuh pada saat ada fase learning di digital. Jadi, taruhlah aku pasang iklan 2 minggu gitu ya. Di fase 1 minggu pertama itu, aku yang ngelihat iklan aku tuh ternyata ada 500 orang misalkan. Nah, pada saat aku mau, aku yang ngelihat, aku nge-reach 500 orang, tapi misalkan yang nge-like cuma 100 gitu ya. Nah, di fase engagement ini, aku nggak perlu nge-reach 500 orang itu lagi. Yang 100 aja yang like iklan aku. Aku masuk iklan ke 100 orang ini. Gitu. Jadi di fase engagement ini biasanya lebih mengerucut. Gitu. Jadi kita bisa lihat, misalkan kita pasang iklan, yang kena berapa nih, kayak kita lebar jaring, yang kena berapa nih gitu kan. Oh, ternyata ikan yang kena cuma 100. Ya udah kalau gitu. Fokus sama 100. Yang fokus sama 100 aja gitu. Itulah yang namanya fase engagement. Bagaimana caranya 100 orang yang sudah mengenal kita manfaatkan supaya mereka be part of us gitu loh. Inilah fase kita memaintain mereka gitu. Nanti baru dari fase engagement ini kelihatan gitu kan. Oh, ternyata dari 100 orang yang like, akhirnya dia beli ada berapa nih gitu kan. Baru fokusnya kita di fase berikutnya gitu. Apakah kita mau retargeting ke mereka, apakah kayak gitu kira-kira sih. Iya, ini nih ada sebuah pengalaman sharing sih. Jadi ada klien gitu ya, klien yang berjualan ke 10 orang. Kemudian ada yang 3 orang yang bilang nggak suka dengan produknya. Nah, ada yang suka. kadang ya ada yang nggak suka dengan produknya. Jadi beli gitu ya, dia berjualan ke 10 orang, kemudian 3 orang itu nggak suka dengan produknya. Ya, komplain. 3 orang
Dan banyak sekali orang yang begitu tahu, oh ternyata produkku itu nggak disukain ya. Jadi fokus dengan yang tiga ini. Oke. Fokus dengan tiga ini, nggak fokus dengan sebenarnya dia sudah melakukan pencapaian loh. Dari 10, 7 orang udah membeli, yang 3 komplain. Tapi, nah kalau misalnya di posisi seperti ini, kira-kira ada nggak tipsnya dari Mbak Dina? Oke. Tadi kan menjaring 500, Ya. menyebar jala ke 500, 100 yang didapat, kita fokus dengan yang 100. Tapi di luar sana itu banyak orang yang, aduh produk gua nggak dikomplain nih, terus langsung jadi down, drop, dan besoknya nggak mau jualan lagi gitu kan. Kalau aku biasanya menawarkan kalau paket ke klien tuh ada sekalian sama service untuk community management. Community management ini adalah pekerjaannya adalah untuk memaintain komen-komen atau message-message, komplainan-komplainan dan lain sebagainya. Gitu. Sebenarnya sih bukan masalah fokus ke masalah yang akhirnya kita nggak mikir bersyukur, bukan. Masalah ini memang ada, gitu loh, dan memang harus diselesaikan, gitu. Karena aku kadang mikir gini, di dunia marketing atau pada saat aku menawarkan satu ke klien, ya ini sama sih sebenarnya sama ke kehidupan nyata gitu kan. Kita akhirnya belajar gitu kan. Pada saat kita ada masalah, kita cuma fokus ke masalah, akhirnya kita nggak bersyukur, itu kadang-kadang kita bisa jadi berat kan. Sama kayak kita megang satu gelas, ya tadinya nggak berat, lama-lama jadi berat karena kita fokusnya ke situ. Tapi yang harus diperhatikan gini, si community management itu tugasnya adalah memang untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Masalah ini memang ada, jadi biasanya nih, walaupun brand besar sekalipun, kita pasti ada community managementnya. Kalau ada yang komplain atau apa, ya diresponnya positif aja gitu. Maksudnya, ya kalau memang kesalahan di kita ya say sorry gitu kan, we will improve our product gitu kan. Tapi ya udah, kita bukan berarti menjadi penghalang kita untuk mengembangkan produk-produk yang lain gitu loh. Oke. Jadi semuanya harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi pernah tuh satu kejadian gitu ya waktu aku handle L'Oreal. L'Oreal kan komplainnya banyak banget gitu ya, entah produknya nggak nyampe lah atau ternyata ada yang pas atau apalah, banyak banget lah dia maksudnya. Waktu aku lagi handle L'Oreal tuh maksudnya mereka lagi mau launching produk Maybelline baru gitu kan. Terus yang mana tuh ini tuh dari NYC tuh udah hits banget gitu waktu mereka mau launching produknya gitu kan, dan begitu di Indonesia mereka pengen something yang menggelegar gitu kan ya di Indonesia gitu kan ya. Sama gitu. Iya, tiba-tiba nih kejadiannya nih dia mau launching habis Lebaran waktu itu, aku ingat banget. Tapi ada masalah sama Lazada waktu pengiriman sebelum Lebaran, itu semua pengiriman berantakan banget gitu kan ya. Entah ada yang ngaco, entah ada yang nggak nyampe-nyampe, entah ada yang apa gitu. Jadi waktu itu tuh sampai salah satu brand direkturnya tuh stres gitu waktu itu. Aduh, ini karena gini, maksudnya mereka mikir orang akhirnya banyak yang jelek-jelekin Maybelline lah atau segala macam, sementara produk baru mau launching gitu kan. Ya pada saat itu yang kita tawarkan memang ya udah gitu, maksudnya di handle yang ini, tapi yang ini belum tentu harus diselesaikan gitu. Jadi memang harus bareng-bareng gitu loh semuanya. Jadi pada saat kita mau berkembang, tapi tiba-tiba ada masalah, kita nggak bisa fokus ke ini, terus ini dicuekin, atau fokus ke ini, yang ini jadi berantakan gitu loh. Jadi memang harus paralel gitu. Yang ini diselesaikan, yang ini tetap growing gitu. Itulah namanya teamwork, yang mana mungkin kalau di diri sendiri, teamwork itu ya diri kita sendiri ya, kayak teamwork itu adalah memanajemen waktu. Ada waktu gua ngurusin yang ini, ada waktu gua ngurusin yang ini gitu loh. Teamwork itu diri sendiri gitu kan, kayak gitu sih intinya. Bisa disimpulkan seperti ini nggak sih Mbak Dina, bahwa yang terpenting juga adalah mindset kita. Kalau kita ngomong masalah mindset, artinya kalau kita misalnya berjualan ke 10 orang, kemudian 3 yang komplain, artinya kita tetap harus menyelesaikan yang 3 ini, tapi tidak artinya dengan 3 ini adalah sebagai warning system buat kita untuk mencapai level yang berikutnya.
betul. semakin memperbaiki gitu kan Ya, ya. betul sekali. Bukannya dengan 3 yang tidak belanja itu justru justru buat kita ngedrop akhirnya besok nggak jualan lagi kan Betul, nggak betul gitu. sekali. Mm. Sebelum saya lanjut nih saya ada pertanyaan dari Mbak Leli. Nih, cara memilih audiens yang tepat bagaimana sih Kak? Mm. Produk saya itu skincare, ini sekalian Mm. sekalian promo nih ya. Produk saya itu skincare dan body care, kind of cured and affiliate well-known brand. Mm. Obviously partner juga ada. Ketika beriklan di IG, milih umur sudah dan lain-lain yang tadi ya mungkin Mm. area dan segala macam. Tapi Mm. kebanyakan yang like aja daripada nanya-nanya, mohon pencerahannya gimana sih? Oke. Ini bukan yang termasuk dari yang konten itu kali ya? Apa gimana? Oke. Kalau Mbak Nina? Kalau kalau menurut aku sih gini, bagaimana cara memilih audiens yang tepat pada saat kita berjualan, kita harus menggambarkan dulu nih uh, orang yang pakai produk itu kira-kira orang yang kayak gimana gitu. Hmm. Misalkan nggak bisa cuma ngomong usianya segini, daerahnya sini, nggak bisa. Karena gini, taruhlah aku sama sahabatku, ya aku sama Hmm. Pipit, kita daerahnya sama, usianya sama, tapi beda banget orangnya, Hmm. gitu loh. Hmm. Jadi orangnya kalau yang satu nih hobinya uh, ternyata ngelihatnya berita ini yang satu nonton gosip gitu kan. Hmm. Hmm. Itulah yang kita harus mikirin, ngebayangin dulu citra audiens kita siapa. Hmm. Apakah dia sesosok kayak si Aurel, ataukah dia sosok kayak Nia Ramadhani, atau karena karakter orang itu kan beda-beda nih. Okay. Aku pakai lipstick ini belum tentu si Titit pakai lipstick yang sama aku gitu kan, karena Hmm. interest kita beda, walaupun area tinggal kita sama, umur kita sama, Hmm. tapi kita interestnya beda gitu. Yang pasti harus dipikirin itu adalah mikirin dulu citra orangnya kayak apa nih. Hmm. Nah, biasanya kalau seandainya kita udah tahu orang yang bakalan beli produk kita tuh orang yang kayak gimana, itu akan lebih mudah untuk ngedapetin quality audience gitu loh. Gimana Jadi cara-cara taunya? ya, jadi kita bukan cuma filter dari umur, Hmm. daerah, area, tapi ya udah kita masukin dulu. Ada yang namanya biasanya A/B testing kalau aku ya masukin iklan ya. Si aku masukin iklan nih, misalnya aku punya budget 500.000, aku nggak langsung spend 500.000 biasanya. Aku pasang dulu 50.000 buat orang-orang yang kayak aku, 50.000 buat orang-orang yang kayak Pipit, gitu biasanya. Hmm. Nah, 50.000 cuma sehari misalkan. Ternyata pada saat aku pasang iklan A/B testing itu, banyak yang komen itu orang-orang yang kayak si Pipit. Ya udah deh, berarti besok gue pasangnya orang-orang yang kayak Pipit aja. Gitu loh. Hmm. Jadi begitulah cara mendapatkan audiens yang tepat. Kita melakukan A/B testing namanya. Okay. Jadi jangan langsung di pure gitu loh semua budgetnya. Jadi benar-benar harus dicoba dulu. Yang ini cocok nggak ya sama produk gue? Yang kayak gini nih, yang interestnya sport, interestnya traveling, adventure, cocok nggak nih gitu. Kita udah tahu. Kalau karena gini, belum tentu kita memasarkan satu produk, hayalan kita adalah Nicholas Saputra nih yang kayaknya begini gitu misalkan ya. Ternyata yang beli tuh tipikal yang kayak Tora Sudiro yang lebih fun gitu kan. Okay. Kita kita bisa menentukan target audiens, tapi pasar belum tentu menerima produk kita dengan target yang kita pengen gitu kan. Itulah yang dimaksud dengan A/B testing, learning, belajar di digital gitu loh. Jadi kita pasangin dulu aja orang yang kayak Tora Sudiro atau sama kayak si Nicholas Saputra, ternyata interaktifnya lebih banyak yang mana. Kalau lebih banyak Nicholas Saputra, ya udah berarti besoknya pasangnya di Nicholas Saputra lagi gitu loh. Jadi itulah yang namanya optimize gitu. Jadi pada saat kita beriklan, itulah kenapa aku punya tim ahli gitu kan, yang dia sangat handal untuk analisa, optimisasi. Jadi namanya pasang iklan tuh nggak bisa cuma dipasang ditinggal gitu aja gitu. Jadi harus di learning, besokannya baru pasang lagi kayak gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Mudah-mudahan menjawab. Jadi Oke, jadi keren Kak Saginya. Jadi terima kasih. Oke, terima kasih Kak pencerahannya. Luar biasa. Oke, terima kasih sama-sama Mbak Lili. Jadi kita
tidak hanya umur, masih ada harus deep lagi dengan Iya, kita harus betul. tahu menggali informasi karakternya siapa aja pada saat mereka nge-like, berarti kita fokus dengan yang like ini, gimana cara untuk berinteraksi atau melakukan engagement terhadap yang like, gitu kan ya. Jadi bukan cuma KPN yang Mbak Leli ini bukan cuma nge-like aja, tapi juga mau ada interaksi. Ya, mungkin betul. Balik lagi ke konten kali ya, konten konten sama learning dari hasil pertama gitu. Jadi bukan cuma ditinggal gitu aja kalau pasang ads, emang harus dioptimalkan terus gitu. Oke, ini baru tahap engagement. Kemudian yang berikutnya tahap yang ketiga tadi apa Mbak Dina? Kenapa? Engagement. Ya, selain awareness, engagement, conversion. Nah, tipsnya apa tuh? Oke, pada fase conversion inilah fase pamer harus dimunculin gitu loh. Jadi pada saat orang udah mulai engage, pamer deh tuh, entah masukin promo entah masukin testimonial, entah kita ngomongin tren kita kayak gimana gitu loh. Jadi biasanya orang kalau misalnya aku lihat nih temen aku dia jualan kue gitu kan. Oh, pertama tahu dulu brandingnya gini gitu kan. Terus akhirnya begitu dia postingin kue-kuenya, aku mulai komen, ih lucu banget gitu kan ya. Terus begitu nggak lama akhirnya dia postingin temennya beli, enak banget nih ini testimonial. Akhirnya aku jadi pengen beli gitu loh gitu. Jadi pada fase conversion di sini satu yang harus dipentingin adalah konten gitu kan. Kontennya pada konten pamer kita dimasukin gitu kan, promo-promo kalau perlu gitu, sehingga orang yang tadinya udah ngintip pas banget lagi ada promo nih, coba deh gitu. Atau satu lagi strategi yang harus lihat yaitu learning pada saat kalau kita pasang ads gitu kan. Jadi lebih dikerucutin lagi gitu kan. Ternyata misalnya dari 100 orang yang like, kelihatan nih gitu yang udah mulai beli nih ada 5 orang yang kayak si Nicholas Saputra, udah fokusnya di situ aja gitu, orang-orang yang kayak gitu. Atau siapa tahu kita dapat learning baru gitu. Oh ternyata orang-orang yang cuek-cuek juga jadi juga suka loh sama produk gue gitu. Ya udah kita gitu. Jadi yang namanya learning tuh harus continue gitu loh. Maksudnya dari mulai brand kecil sampai brand besar sekalipun dia tuh setiap bulan atau setiap tahun tuh strategi digitalnya pasti berubah gitu. Karena yaitu sama seperti manusia, mungkin ada customer yang loyal atau ada juga customer yang memang dia suka coba doang gitu ya. Itu yang harus kita pelajari terus-terusan gitu loh. Oke. Mbak Dina, boleh nggak cerita perjalanannya Mbak Dina sampai dengan di level ini, prosesnya sampai ngomongin apa sih yang mendasar sekali dalam artian ngomongin masalah mental itu harus bagaimana sih? Aku cerita sedikit kali ya. Jadi seperti yang tadi aku sempat bilang, aku sendiri udah hampir 13 tahun berarti ya. Jadi dari pertama kali aku lulus kuliah, dulu tuh aku kuliah di BINUS, aku ngambil jurusan sistem informasi di penjurusan e-commerce gitu ya. Pada zaman itu tuh e-commerce tuh nothing gitu loh, kayak apa sih gitu kan. Kayak ya udah cuman ngelihat abisnya apa gitu penjurusan, yang satu programmer, yang satu apa gitu kan, satu e-commerce gitu. Kayaknya gue nggak bisa programming gitu kan. Gue ambil e-commerce saja gitu kan waktu di BINUS tuh. Terus begitu lulus kuliah tuh juga benar-benar yang ya udahlah yang penting kerja gitu kan, maksudnya apply di mana aja lah gitu kan, yang penting ternyata ya qadarullah masuk nyemplungnya di dunia advertising gitu kan. Dunia advertisingnya pun masih yang konvensional gitu, yang tadi aku bilang aku belajar bikin TV, bikin iklan majalah, iklan billboard, dan yang seperti yang aku bilang gitu, maksudnya ternyata dunia advertising itu mahal ya gitu. Maksudnya aku ingat banget pertama kali aku lulus kuliah tuh dengan gaji 2,5 juta tuh udah di atas rata-rata teman-teman aku yang baru lulus gitu kan. Maksudnya
teman-teman aku aja paling 1,5, 1,7, gue dapat 2,5 juta kagak ditolak ya, minta 2,5 juta nggak ditolak gitu kan. Kayak gitu, oh ya udahlah gitu. Terus maksudnya ternyata memang advertising itu mahal gitu kan. Jadi sekali bikin PPC 500 juta belum placementnya berapa M gitu kan. Jadi nah aku di dunia advertising udah pernah coba yang di multinasional, di lokal gitu, sampai akhirnya 4 tahun terakhir tuh itu sama sekali nggak ada hubungannya sama SI sebenarnya, sama e-commerce gitu kan. Sampai 4 tahun terakhir ceritanya akhirnya aku di hijack lah sama salah satu perusahaan foundernya Lazada. Dia bikin salah satu digital agency gitu kan, namanya Excel and Lion. Terus dia hijack aku. Pada saat itu aku mikir kayak, aduh digital ngapain gitu kan, nggak ada duitnya gitu. Pertama kali di otak aku cuman kayak gitu, ngapain sih ngurusin digital, nggak ada duitnya, paling cuma berapa sih spendingnya. Cuman entah kenapa tuh pada saat aku ragu gini loh, Mam, aku ngerasa di jalan hidup aku tuh pada saat aku ragu akan sesuatu hal yang tadinya gue nggak yakin gitu ya, kayaknya gue habis itu ngapain gitu. Tapi entah kenapa tuh aku selalu di semesta tuh ngejawabnya ya lo harus begini gitu loh. Kayaknya tuh kayak gitu kan. Lo harus begini. Jadi pada saat aku masuk ke lain-lain, aku ditawarin, satu gini aku mikir, aduh gue nggak mungkin banget kerja di digital di multinasional kayak gitu. Gue udah punya anak 2 gitu kan. Kayaknya gue udah bukan yang harus punya anak 2. Kirain masih gadis. Kirain masih gadis. Amin. Kayak gadis. Jadi kayak maksudnya gue udah punya anak 2, kayak gue udah bukan waktunya deh kerja lembur-lembur gitu kan, males banget gitu kan. Terus ya gitu, ya udah deh, terus ceritalah sama mama papa, terus bilangnya, ya udah kalau gitu kamu coba aja bilang speak-speaknya kamu punya pinjaman dari kantor berapa kek gitu kan. Pokoknya bener-bener gimana caranya lah aku bilang kayak gitu. Ternyata diiyain. Ya udah aku minta segini, ya udah iya. Gitu loh, Mam. Jadi kayak, hah, kok gini sih gitu. Jadi kayak pada saat aku mau oke, ya udahlah, mungkin akhirnya aku masuklah ke dunia digital. Dan ternyata begitu aku masuk ke digital agency itu, aku tuh belajar, digital tuh nggak secetek itu gitu kan. Maksudnya di situ aku mulai megang brand-brand gede gitu kan, kayak L'Oreal, kayak KitKat, Nestle, terus kayak gitu Danone gitu kan, Google gitu kan. Maksudnya, oh ternyata digital tuh gini ya, ribet ya gitu kan, banyak ya gitu. Tapi disitulah aku benar-benar kayak digojlok, belajar kayak ibaratnya materinya banget gitu kan ya. Dari materi digital tuh A sampai Z aku belajar di situ kurang lebih 2 tahun. Hingga sampai pas aku pindah di kantorku yang terakhir nih, namanya Elvo, aku ditawarin jadi salah satu country director. Jadi ada salah satu orang Malaysia yang dia mau buka cabang di Indonesia, digital agency country director. Pada saat itulah ya aku kan sama Mbak Mary sama Mas Dani kan juga udah kenal lama kan gitu. Jadi kayak setelah aku juga ragu lagi gitu, kayak ya kali gue jadi country director gitu kan. Maksudnya gue ngurusin agensi orang aja belum tentu gue bisa jualannya, gimana gue jadi country director gitu kan. Kayaknya I'm not capable to do that deh gitu kan. Kayaknya gue nggak mungkin banget gue bikin satu agensi baru di mana agensi udah banyak yang gede-gede gitu kan. Kayaknya tuh kemarin-kemarin tuh aku masih yang banyak banget apa ya namanya mental block gitu loh, Mam. Kayak kayaknya enggak deh gitu kan. Kayak gue nggak bisa nih jadi country director buka agensi sendiri. Sampai aku bilang sama CEO-nya waktu itu kayak, I'm sorry Joe gitu kan, kayaknya I don't think I'm capable to do that gitu kan. Maksudnya kayaknya lu salah nyari orang gitu kan. Kayaknya aku sampai nggak yakin itu pada saat itu gitu. Cuman ya again and again gitu, pada saat aku kayaknya nggak yakin sama diri sendiri, kayaknya tuh semesta kayak ngasih aja, ya lo harus gitu. Tiba-tiba ya aku bilang, aduh ntar dulu deh, gue masih butuh waktu. Ya udah nggak apa-apa, 3 bulan lagi ya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kayak oke, gitu kan. Ini kok jalannya kok tetap ditunggu gitu kan. Padahal aku udah nggak kerja pada saat itu karena aku lagi capek gitu kan, pindah segala macam. Ya udah ntar deh 3 bulan. Oh ya udah oke gitu. Akhirnya kok gue harus menghadapi lagi satu situasi yang aduh bisa nggak ya gue gitu kan. Jadi nah pada saat aku jadi country director inilah akhirnya aku banyak sharing sama Mbak Mary sama Mas Dani gitu kan, kayak Mam gimana nih, Mas Dani gimana nih, kok kayaknya gue bisa nggak ya nih ngegedein Elvo gitu pada saat itu kan.
gue bikin tim, gue cari klien, gue bisa apa gitu. Akhirnya di situ aku belajar kayak, oh ternyata pada saat aku mengenal ilmu apa ya namanya pengenalan diri sendiri, bagaimana cara kita mengenali mental health segala macam, ternyata pas aku ikutan 1-2 sesi, memang ternyata ada salah satu mental block aku gitu yang aku punya memori masa kecil tuh yang karena orang tua aku tuh orangnya strict banget gitu kan ya. Jadi kayaknya Dina tuh udah belajar aja gitu kan, nggak usah deh itu ikut cheerleaders lah, ikut radio kampus lah, ikut apa gitu kan. Tipikal orang tua aku tuh ternyata yang kayak gitu tadinya gitu. Jadi itulah yang akhirnya membuatku pada saat aku mau berkembang aku takut gitu. Jadi pada saat aku mau growing gitu, aku takut karena dulu setiap aku mau ikut ini aku takut nggak boleh apa-apa gitu kan, takut nggak boleh apa gitu. Oh ternyata di situlah aku belajar, akhirnya diajarin sama Real Academy kayak oke, ternyata kamu punya memori yang if you wanna grow you are scared gitu, lo takut gitu. Apa sih yang lo takutin gitu kan? Ya udah akhirnya belajar menerima gitu kan, maksudnya mengenali diri, gimana caranya nggak usah takut tapi yakin aja gitu kan. Ya alhamdulillah sih, maksudnya terakhir aku megang Elko tuh kurang lebih sampai hampir 2 tahun gitu kan, ya tim juga udah mulai growing, akhirnya klien dapat, dan yang aku nggak sangka-sangka lagi sih ya aku sekarang sampai di sini gitu. Jadi ceritanya adalah pada saat pandemi kemarin memang namanya bisnis baru gitu ya, Elko bisnis baru. Sebenarnya perusahaan aku tuh juga udah banyak 27 country, cuma namanya pandemi semua pengusaha kena. Tiba-tiba bos tuh bilang kayak, Din, kayaknya kita mau tutup Elko yang di Indonesia gitu kan. Dan aku tuh kayak seneng banget gitu kan, it's like my baby gitu kan, maksudnya aku yang nge-growing dari nol sampai sekarang udah mau balik modal, udah sampai punya tim, punya klien, terus tiba-tiba mau ditutup gitu kan. Cuman pada saat itu kayaknya aku, oh ya udah gitu, kalau emang you think it's bad for you gitu kan, ya nggak apa-apa, silahkan aja tutup Elko. Ya, ibaratnya kita semua tim di PHK, dan yang aku rasain saat itu aku kayak ya udah, gue buka PT sendiri aja deh, nggak mikir, nggak mikir sama sekali kayak bisa nggak ya gue buka PT sendiri gitu, aku nggak mikir sama sekali. Kayak sekarang jadi owner. Iya gitu, CEO. nggak pernah kepikiran gitu maksudnya bakal buka PT sendiri gitu kan. Tapi karena yang ada pada saat itu gini, ini klien ada yang jalan gitu kan. Ya, kalau gue tutup terus gue alihin ke Malaysia, gue nggak yakin semua klien gue mau gitu kan. Terus dan saat itu pada saat Mbak Dina ikut 30 Days Impact gitu ya? Iya benar. Jadi pas banget lagi ikut 30 Days gitu, terus begitu dibilangin aku dikasih warning terus kayaknya mau ditutup, oh ya udah, aku nggak ada takut-takutnya amat gitu, kayak nggak ada kepikiran mau nyari kerja lagi, nggak ada kepikiran tak gue nggak gajian gimana gitu kan ya, maksudnya bisa apa enggak gue bikin PT sendiri, yang pada saat itu aku mau bikin ngedate orang aja aku takut, tapi kayak sekarang ya udah bikin aja, cari tahu deh berapa sih bikin PT, gimana sih bikin branding, gimana sih bikin website, gimana sih gini. Ya alhamdulillahnya dari mulai bulan Juli tahun kemarin sampai hari ini aku ya ada aja gitu rezekinya, yang dan aku nggak nyari kerja di tempat lain, ya aku growing perusahaannya aja sama timku gitu. Keren banget. Jadi kalau misalnya bisa disimpulkan, selain kita perlu yang namanya hard skill, artinya pengetahuan bagaimana kita apa sih itu digital marketing, apalagi dalam kondisi sekarang ini semakin booming gitu kan, apa aja itu online, semuanya berkaitan sama digital gitu kan ya. Selain kita dan ternyata digital itu sangat luas, tidak hanya ngomongin masalah produk, tapi bagaimana kita jasa pun gitu ya. Dengan jasa pun kita membranding, dan setelah membranding ini kita harus mau kemana dan bagaimana itu melalui juga gitu. Dengan di digital marketing. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah soft skillnya, artinya mempunyai mental yang kuat, karena melihat kondisi sekarang ini kan, yang mungkin punya toko sekarang harus pindah ke online. Oke, sekarang online ini sudah menyediakan banyak fasilitas, namun mentalnya yang masih
offline ke mental online Ya, itu kan juga butuh betul, disiapkan. betul Karena sekali. kalau ngomong masalah perubahan itu kan selalu Ya, di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang ya pasti betul. itu Yang adalah pasti itu perubahan. sih perubahan, betul. Perubahan itu. Ya, Dan bagaimana kita menyiapkan diri kita ya, mau sebagus apapun tapi kalau misalnya mental kita itu tidak mencerminkan bahwa kita ini mewakili apa yang kita jual, ya sama aja. Artinya semuanya pasti bisa saling mendukung gitu ya hmm. antara hard skill dan soft skill. Nih, sebelum saya melanjutkan, di sini ada giveaway nih buat Mbak Dina tadi Terima dari Glow Skin, luar biasa. kasih. Terima kasih, Terima terima kasih Mbak kasih. Leli untuk Rezekinya makin banyak. ya untuk apa namanya Mbak Mbak Leli buat narasumber. Kemudian ini ada kayaknya sudah ada yang melambaikan tangan nih, Ibu Esi. Selamat sore Ibu Esi. Ini dari tadi, tapi Mbak Iya, Dinanya lagi cerita, saya oke. dengerin aja. Disuruh yang ngomong ya. Sorry Seru loh. banget. Kabar Mbak Dina, Ini Assalamualaikum. Lebaran 2024. Enggak, lagi ngobrolin tadi udah seru ceritanya. Ini menarik banget, soalnya kan kalau aku intentionnya sih ke para member di sini kan, ini kan kaum milenial ya, kalau digital marketing itu logikanya lah, gitu. Kayaknya seperti tadi pas ceritanya Mbak Dina dari marketing yang tradisional sampai sekarang yang ini. Nah ini mengcompare antara era kolonial yang zaman kolot sama yang era milenial itu untuk mencapai marketnya itu bagaimana caranya? Ada trik-triknya tertentu nggak di situ gitu loh? Gitu. Oke. Jadi mengcombine si market pasaran yang si kolonial yang tidak tahu mengenai digital tentang digital lah, error gitu, nothing gitu loh. Nah itu bagaimana itu mengkombinasi si pasaran seperti itu gitu loh. Oke. Terima kasih ya sebelumnya. Iya, sama-sama Mbak Esi. Oke. Kalau aku boleh jawab, kayaknya mustahil di zaman sekarang, walaupun era kolonial sekalipun dia nggak punya smartphone ya. Maksud aku, at least pasti dia ada satu channel yang dia pakai, even itu just WhatsApp gitu loh. WhatsApp itu kan juga platform digital gitu. Maksudnya sesederhana itu ya? Sesederhana itu sebenarnya. Karena gini, nggak mungkin kalau dibilang gimana ya cara gue nge-touch orang-orang yang masih jadul gitu kan, di era milenial kayak gini, ya lihat aja sejadul apa sih, sejadul-jadulnya dia pasti dia punya WhatsApp gitu kan, atau dia bapak gue aja punya Facebook gitu kan, atau ya maksudnya ya sampai di pedesaan pun mereka juga udah mulai pakai smartphone yang walaupun harganya di bawah 1 juta gitu kan. As simple as that gitu. Jadi jangan salah loh, maksudnya di daerah itu ternyata aku kayak akhirnya aku punya learning kayak jualan snack gitu. Padahal jualan snack kan sebenarnya di warung ada gitu kan. Tapi kenapa mereka tetap iklan di digital gitu kan? Karena ya bisa dibilang sorry to say ya, maksudnya dengan adanya keadaan pandemi dan segala macam akhirnya timbulan namanya generasi mager gitu kan ya. Berkencan sama bantal dan guling. Ya sebenarnya sih bahasa kerennya tuh ada yang namanya sekarang tuh zero moment of truth, itu bahasa kerennya. Zero moment of truth itu adalah momen di mana pada saat dulu itu orang mau beli dari sini ke warung beli aja, atau gue mau beli lemari ya udah gue ke toko lemari gue beli. Tapi sekarang itu dari mulai orang ke first moment of truth ngelihat lemari terus beli, ada namanya zero moment of truth. Gue mau beli lemari, gue browsing dulu gitu. Itulah disitulah yang namanya pemasaran digital harus ada presence-nya. Jadi even lo lagi di Alfa, lo mau beli sampo, ada sampo baru nih, coba gue browsing dulu bagus nggak ya? Yes. Kayak dunia tuh sekarang perubahannya udah segitu gitu loh. Jadi kalau kita mau jualan sesuatu, kita bilang orang-orang
gue belinya dia kolot kok gitu ya. Bagi aku ya as simple as banyak banget percaya sama aku orang-orang tua atau orang-orang desa, mereka yang akhirnya beli barang cuma gara-gara dikirim WhatsApp blast sama temennya. Yes. Itu digital loh gitu loh. Yes. Maksudnya ya udah, digital tuh luas dan hari gini nggak mungkin orang nggak pakai digital, nggak mungkin gitu loh. Walaupun as simple as WhatsApp atau as simple as Facebook atau apalah gitu. Jadi strateginya aja yang balik lagi tadi aku bilang, tentuin dulu target audience kita nih orang yang kayak apa gitu. Dan kalau ditanya combine-nya kayak apa, udah pasti kontennya berbeda. Misalnya aku jualan nasi uduk tadi, aku mau jualan ke oma opa yang umurnya 50-an ke atas sama ke anak ABG, ya kontennya harus beda lah gitu kan. Aku mau ke oma opa ini, ya udah aku bikin aja message WhatsApp-nya kayak apa, gambarnya kayak apa di WhatsApp gitu kan, yang lebih mudah dicerna sama mereka, aku kirimlah by WhatsApp. Tapi kalau untuk si anak ABG, aku iklaninnya di Instagram dong gitu, yang kekinian gitu. Itu kira-kira ngakalinnya. Jadi di profiling dulu nih target audience kita, baru disesuaikan channelnya. Mereka pakai channel apa kira-kira digitalnya gitu. Menarik. Jadi semuanya itu juga disesuaikan, dan paling sederhana lah. Kita mungkin ada yang nggak punya IG, adanya juga Facebook jauh lebih lama gitu kan ya. Tapi masih bisa menggunakan dengan WhatsApp. WhatsApp itu punya status kita bisa bikin konten. Konten itu juga harus memuat yang namanya branding dulu. Kita harus memuat konten yang jauh lebih menarik sampai orang itu engage dan bertanya ke kita sampai mereka beli gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, intinya jangan berkecil hati. Mungkin teman-teman yang aduh aku itu nggak bisa gaptek gitu loh ya. Tapi segaptek-gapteknya kita masih punya smartphone. Segaptek-gapteknya kita juga pasti menggunakan yang namanya WhatsApp, dan itu pun bisa dilakukan marketing di situ. Ya. Betul. Keren banget. Jadi teman-teman jangan dianggurin itu yang status WA-nya, jadi bisa dimanfaatkan. Balik lagi ya Mbak Dina. Ini ada pertanyaan nih, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Pak Hardiman. Apa yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi resiko digital marketing? Masih ada rasa takut yang masih menyelimuti? Takut apa sih aku? Takut apa nih? Ya terhadap risiko-risiko itu. Oke. Kalau diomongin masalah takutnya tuh, aku rasa takut itu kan luas ya. Maksudnya apakah takut karena impact-nya orang-orang nggak menerima produk kita, atau apakah takutnya karena apa ya namanya, ya udah buang duit banyak taunya nggak penjual gitu. Takutnya kan banyak nih, macam-macam ya. Maksudnya subjektif gitu kalau menurut aku rasa takut gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih yang pasti dirunutin dulu sih, takutnya takut apa gitu, rasa takutnya takut apa gitu kan. Maksudnya ya dicari solusi aja, gimana caranya untuk nggak mendapatkan rasa ketakutan itu gitu. Maksudnya ya manusiawi lah, semua orang pasti punya rasa takut gitu kan. Bukan berarti kita harus yang ya udah berani aja, enggak. Maksudnya ya kita runutin dulu. Takutnya apa, di manage aja gitu kan. Maksudnya takutnya takut apa, misalnya takut orang nggak terima produk kita, ya baru dibuktiin, di-proving gitu loh, apakah iya orang nggak bisa terima produk, coba dulu deh gitu. Maksudnya lebih baik mencoba kan daripada nggak sama sekali gitu loh. Ya gitu sih kalau menurut aku, dirinciin dulu, di-manage dulu, maksudnya takutnya takut apa, baru kita manage gimana solusinya gitu. Ya, mungkin Pak Hardi, saya nggak tahu nih masih ada Pak Hardi, karena infonya agak lobet nih infonya. Ya, Pak Hardiman, mungkin bisa dijelaskan biar bisa dibantu, kira-kira ketakutan apa terhadap yang dimaksud dengan Pak Hardi? Takut gagal. Oke. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan di awal. Ya, disampaikan di awal mengenai takut gagal katanya. Iya, takut gagal. Oke. Yang dibutuhkan itu bukan hanya hard skill
tidak hanya hard skill, jadi pengetahuan bagaimana untuk berstrategi di dunia digital, tapi juga yang perlu diperhatikan juga adalah soft skill-nya, artinya mentalnya, kan gitu ya. Kalau misalnya bisa dibuka kameranya, kami dengan senang hati Pak Hardiman bisa dibuka kameranya, biar ngobrolnya jauh lebih enak, interaksi kita jauh lebih enak. Buat saya sih kalau ngomong takut gagal ini bukan melulu ngomongin masalah teknisnya. Oh iya. Oh, handphonenya lowbat. Oke, baik. Oke. Baik. Lagi ini bukan melulu masalah cuman hard skill aja, tapi yang dibutuhkan juga soft skillnya. Apa yang menjadi kenapa saya takut? Karena kalau ngomong masalah bisnis pasti ada rugi dan untung. Tapi kalau misalnya ketakutan ini menjadi penghambat untuk kita tidak mengeksekusi atau tidak melakukan bisnis, ini akan menjadi masalah. Dan ini sekalian saya mau informasikan bahwa di RGL Academy kami mempunyai program 30 Desa Impact yang kebetulan juga narasumber kita juga sudah mengikuti gitu ya, yang awalnya juga tadi ya awalnya ragu-ragu karena apapun yang kita lakukan ragu-ragu itu pasti akan menyakitkan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bulat itu insya Allah hasilnya pun juga akan jauh lebih baik. Nah, perlu dipersiapkan mentalnya. Ini pertanyaan lagi, bukan pertanyaan. Salah satunya adalah resiko adalah kehack. Oke. Kehack. Kalau saya sih bilang ini balik lagi masalah keparnoan, takut gagal, parno, ya kan, overthinking. Nah, balik lagi kita juga harus bisa membereskan soft skill kita untuk melakukan sebuah bisnis apapun itu bentuknya. Melalui sekarang bisnis apapun melalui digital marketing itu pun juga harus mempersiapkan mentalnya. Ini yang akan menjadi menghambat kita untuk eksekusi kan gitu. Dan ya saya makanya saya bilang narasumber kita ini adalah salah satu sosok inspirasi sebetulnya buat saya juga, dimana saya mengikuti perjalanannya, prosesnya sampai dengan mempunyai bisnis sendiri. Dan tidak hanya hard skill yang mungkin dari pengalaman beberapa perusahaan yang sudah ternyata ada manfaat ya berkali-kali dengan perusahaan yang berbeda, itu menjadikan modal untuk di usaha yang sekarang ini pun dengan menyiapkan mentalnya. Itu sih Pak Hardi. Jadi buat saya hard skill dari Ibu Dina, Mbak Dina, soft skill itu dengan mengikuti 30 Desa Impact dibereskan, mensinkronkan pikiran kita, mindset kita udah bagus, dan pikiran bawah sadar itu sinkron, bawah sadar itu harus sinkron. Itu sih kalau dari saya. Jangan lupa saya sekalian informasi nih Mbak Dina, jadi untuk batch 10 ini kita akan adakan kelasnya di tanggal 23 di hari Minggu untuk batch 10, program mentoring selama 30 hari menyiapkan mental para pebisnis gitu. Menyiapkan mental para pebisnis melihat perubahan yang tidak pasti seperti ini. Perubahan yang tidak pasti ini, dan kita jauh lebih siap apapun itu bentuknya. Gitu ya. Betul sekali. Sebentar, ini saya sambil baca ini ya. Jalanin aja dulu ya. Harapannya digital marketing dengan kontentingan, kemudian fun, dan supaya engage dan mindset untuk sukses. Oke, bener banget. Dan itu harus saling sinkron. Ya. Gitu. Luar biasa sekali, nggak terasa. Ya, buat teman-teman, sekali lagi saya mau menginformasikan bahwa semua apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dina secara hard skill-nya, bagaimana strategi-strateginya, dan kita juga butuh yang namanya soft skill.
Teman-teman bisa mengikuti program 30 Days Impact di tanggal 23, dan untuk teman-teman yang mendaftar hari ini akan mendapatkan potongan sebesar 100.000 dari harga normalnya 450. Dan untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nggak berkunjung aja ya, di like, subscribe gitu ya, like subscribe, share gitu ya, di IG rgl.academy. Dan admin kami udah membantu untuk informasi, bisa link WA di bit.ly CS-nya CS RYL Academy. Oke, sebelum kita tutup nih, ada pertanyaan dari teman-teman barangkali di sini untuk narasumber. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Leli, Bu Leli yang sudah memberikan giveaway buat narasumber. Terima kasih. Saya juga mau juga Mbak Maya. Iya. Terima kasih semuanya. Kita sama-sama sharing ya. Iya. Semoga hari ini sharingnya bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Kalau misalnya tanya-nanya boleh aja langsung berkunjung ya di mana? Ya, nanti kita bisa sharing-sharing lebih deep lagi. Karena yang tadi aku bilang kalau ngupas semua digital nggak kelar-kelar sampai lebaran. Iya, lebaran berikutnya 2024. Oke. Kalau misalnya mau tanya-tanya langsung bisa nggak berkunjung ke IG-nya? Boleh. IG-nya. Cek aja di RYL, ada kan kemarin postingan aku kayaknya. Oke, boleh dicek postingannya, bisa langsung ke IG, DM, ya kan? Atau perlu bimbingan? Boleh. Perlu mengenai digital? Boleh. Mungkin membutuhkan jasa dari Mbak Dina juga, silahkan, monggo. Boleh. Gitu ya. Iya, betul. Mbak Dina ya. Kita sama-sama aja lah, apalagi habis lebaran tadi bilang mulai dari nol, kita tetap balik lagi ke fitrah, semangat lagi, cari cuan lagi ya kan? Cari cuan lagi ya. Dan semuanya itu sinkron ya. Semuanya harus sinkron. Semuanya mau sebagus apapun digitalnya, mau sebagus apapun platformnya, kalau misalnya kita nggak pede, ya. Untuk area host juga ada giveaway-nya ya Kak. Oh, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ditunggu Mbak Leli ikut serta di dalam program 30 Days Impact. Mbak Leli kalau ikut sekarang akan mendapatkan potongan juga dari saya. Gitu ya. Siap. Kita posting di IG saya giveaway-nya. Ya, saling mutualis. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kesertaan teman-teman di sini mengikuti podcast. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Apapun usaha Anda, apapun yang sedang Anda bangun, ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah pemahaman baru lagi mengenai digital marketing biar makin melek ya, biar makin melek. Terima kasih juga khususnya buat Mbak Dina, luar biasa sekali. Sama-sama, Anda inspirasi sekali. Ya, oke, itu saja dari kami. Jangan lupa untuk berkunjung ke IG kami. Oke, terima kasih dan semuanya. Selamat sore. Happy selalu. Bye. Bye.